selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu, Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Doa dan harapan kami, kita semua tetap dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera di dalam Kristus Tuhan kita. Sungguh senang sekali hari ini kita kembali bertemu di dalam acara Sapaan Pagi GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita akan mendasarinya dengan firman Tuhan. Kita yakin dengan terang firman Tuhan, semua aktivitas kita dapat kita lakukan dengan baik dan kita beroleh kekuatan yang luar biasa. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu yang tetap Kau anugerahkan bagi kami hingga pada saat ini. Kami telah menerima hari yang baru dan kami sungguh yakin berkat Tuhan juga baru bagi kami hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu untuk mendasarinya dengan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu, yang menyampaikan firman-Mu, dan semua anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalam sapaan teduh pagi ini. Kiranya firman-Mu dapat menguatkan iman dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita membuka bahagian Alkitab yang menjadi dasar renungan kita pagi ini yang tertulis di dalam kitab Maleakhi, pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku dengan mendadak. Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, tema renungan pagi ini adalah kedatangan Tuhan akan mendatangkan sukacita. Saudaraku yang terkasih, pada tahun 586 sebelum Masehi, Yerusalem dihancurkan oleh kerajaan Babylon yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Bangsa Israel mengalami penderitaan, mengalami keterpurukan karena mereka ditawan, dijajah, dan dijadikan budak oleh Nebukadnezar. Mereka tidak lagi memiliki harapan, tidak ada lagi sukacita di dalam kehidupan bangsa Israel. Namun, 40 tahun kemudian, Raja Persia mengalahkan kerajaan Babylon yang dipimpin oleh Raja Kores. Dan ini adalah merupakan titik awal sukacita bagi bangsa Israel. Karena mereka diizinkan untuk kembali pulang ke Yerusalem. Bangsa Israel sangat bersukacita, sangat senang sekali karena mereka tidak lagi menjadi budak Nebukadnezar. Setibanya mereka di Yerusalem, apa yang mereka temukan? Ternyata Yerusalem hancur, luluh lantak. Sukacita mereka berubah menjadi duka cita.
Walaupun mereka sudah tidak lagi menjadi tawanan atau menjadi budak, tapi mereka menyaksikan suasana yang sangat menyedihkan. Bait Allah hancur, pertanian-pertanian mereka hancur. Oleh karenanya, mereka tidak bersemangat lagi, mereka tidak bersuka cita lagi. Walaupun mereka melakukan kegiatan-kegiatan peribadatan, tapi mereka hanya melakukan sebagai rutinitas belaka. Imam-imam sebagai pemimpin peribadatan pada saat itu tidak lagi termotivasi untuk membawa umat pilihan Tuhan menyembah kepada Allah. Mereka mulai meragukan eksistensi Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah krisis itu Allah mengutus seorang nabi yang bernama Maleaki. Maleaki sendiri berasal dari bahasa Ibrani malak, yaitu utusan, yang artinya utusan Allah. Kehadiran Maleaki untuk memberikan nubuatan baru kepada bangsa Israel. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Maleaki, inilah yang menjadi renungan kita pagi ini, yaitu Tuhan akan segera datang. Tuhan akan segera tiba dengan mendadak. Dan kedatangan Tuhan itu tentu saja untuk mengembalikan duka cita, mengembalikan keputusasaan menjadi sukacita dan pengharapan yang besar. Akan terjadi pemulihan bagi bangsa Israel yang telah kembali dari pembuangan. Hal ini membuktikan bahwa Allah selalu memperhatikan, Allah selalu melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan umatnya, dalam kehidupan bangsa pilihannya. Tuhan tidak membiarkan bangsa itu tenggelam di dalam krisis. Allah akan mengembalikan kemakmuran kepada bangsa pilihannya itu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, sesuai dengan tema renungan kita pagi ini, kedatangan Tuhan akan mendatangkan sukacita bagi setiap orang-orang yang dikasihinya. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan tidak terlepas dari masalah-masalah kehidupan, dari pergumulan-pergumulan atau krisis-krisis yang melanda kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan kali ini mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri di dalam menghadapi pergumulan itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita menghadapi krisis kehidupan ini. Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan akan datang. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Secara khusus ketika kita memasuki tahun 2023 ini, mungkin saja kita banyak mendengar bahwa tahun ini adalah tahun krisis global, banyak tantangan, banyak masalah yang akan kita hadapi. Saudaraku, jangan takut. Kita memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang telah menunjukkan kuasanya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan pasti akan menolong kita dari berbagai krisis-krisis yang akan kita hadapi di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi kami mau mengingatkan, ketika kita sedang menghadapi pergumulan, ketika kita sedang menghadapi krisis di dalam kehidupan, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, jangan sampai kita meninggalkan persekutuan kita, baik secara pribadi, demikian juga persekutuan-persekutuan gerejawi. Jangan karena persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita menjadi orang-orang yang tidak berpengharapan, melakukan ibadah kita hanya sebagai rutinitas belaka. Tidak, saudaraku. Tetapi ketika kita banyak menghadapi pergumulan dan krisis, kita semakin dekat, semakin bersekutu kepada Tuhan. Karena kita yakin hanya di dalam Tuhan ada solusi, ada jalan keluar. Di samping pergumulan yang kita hadapi, kita juga harus melihat bahwa di sekitar kita juga banyak sekali orang-orang yang sedang mengalami pergumulan hidup. Dan mungkin saja lebih berat dari pergumulan yang kita alami. Kita harus menjadi Maleaki-Maleaki baru. Kita harus menjadi utusan Tuhan yang mendatangkan kabar baik bagi mereka, yang mendatangkan kekuatan bagi mereka, yang mengabarkan sukacita bagi mereka, supaya mereka juga tetap berpengharapan. Mereka jangan sampai jauh dari jalan Tuhan.
karena kita sungguh yakin bahwa kita ini adalah alat Tuhan untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun kita sedang bergumul, walaupun kita sedang mengalami banyak persoalan, tapi kita juga harus berusaha untuk menjadi berkat bagi orang lain. Selamat menjadi utusan Tuhan yang mendatangkan sukacita bagi dunia ini. Tuhan Yesus akan memberkati kita. Tuhan akan menolong kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang kami terima hari ini. Kami sungguh dikuatkan karena kami yakin Tuhan pasti akan datang memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar atas segala persoalan, atas segala pergumulan, bahkan krisis yang kami hadapi di dalam kehidupan ini. Pada saat ini juga kami mau bersatu hati, bersyafaat buat saudara-saudara kami secara khusus di GBKP Runggun Bogor dan Perpulungan Sukabumi. Ya Tuhan, Engkau berkati hamba-hamba Tuhan, pendeta, pertua, diaken, emeritus, dan detaser yang telah Engkau pilih untuk melayani di Runggun Bogor dan di Perpulungan Sukabumi. Engkau berkati keluarga mereka, Engkau berkati pelayanan mereka, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan penuh sukacita. Bapa kami yang di sorga, kami juga mendoakan jemaat-jemaat Tuhan, agar Engkau berkati mereka. Apabila ada yang sedang sakit, Engkau berikan kesembuhan dan pemulihan. Apabila ada yang sedang berduka, Engkau yang memberikan penghiburan. Apabila ada yang sedang mengalami masalah-masalah dalam kehidupan, Engkaulah yang memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Kami juga mendoakan program-program pelayanan di GBKP Runggun Bogor dan Perpulungan Sukabumi. Kau berkati semua program-program pelayanan itu dapat berjalan dengan baik. Engkau berkati BPMR supaya dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya untuk melakukan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Dan kepada segenap anak-anak Tuhan, Engkau berkati secara khusus di Klasis Jakarta Kalimantan. Engkau berkati BPMK di dalam pelayanannya sehingga dapat melakukan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Demikian juga kepada setiap jemaat Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan agar dapat melakukan visi dan misi sebagai tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, sapaan teduh pagi yang kami lakukan tiap hari, Engkau berkati supaya bisa tetap terlaksana dan mendatangkan berkat bagi semua jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin kehidupan kami, Tuhan yang menyertai kami, sehingga semua aktivitas kami dapat kami lakukan dengan baik. Di atas semua itu ampunkan kami akan dosa pelanggaran kami, agar kami benar-benar layak disebut anak-anak Tuhan. Dengarkan, sempurnakanlah doa kami ya Bapa, karena kami datang berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah mengajari kita. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas. Shalom, mejuah-juah man pantakrina.